Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Nurul Fatihah dari kelas 11 IKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi Port Security. Langsung saja pada video yang pertama, yaitu apa itu Port Security. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya Port Security. Seperti namanya, security artinya mengamankan, dan port yaitu port atau interface. Kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Misalkan di sini kita mempunyai 3 server. Lalu server ini dihubungkan ke switch. Nah, di switch kita hubungkan untuk pengujiannya ada klien. Lalu kita coba hubungkan. Kita coba ganti namanya agar lebih mudahkan. Misalkan server 1, server 2, server 3, dan ini adalah klien. Teman-teman bisa lihat ya, untuk server 3 terhubung ke FA01, server 2 terhubung ke FA02, dan server 1 terhubung ke FA01. Nah teman-teman, untuk FA01, FA02, dan FA03 pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Misalkan ada sebuah hacker ingin mencabut misalkan port FA01 yang berada di server 3. Untuk cara mencabutnya, klik saja yang berwarna hijaunya ya teman-teman, lalu diarahkan ke hacker. Nah, saat dipindahkan pada hacker dan hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, harusnya FA01 ini akan mati teman-teman. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja teman-teman. Misalkan ada yang mau mencabut atau menghacker atau mengirimkan paket selain dari server itu akan mati teman-teman. Gitu ya, itu adalah Port Security. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi Port Security-nya. Selanjutnya ada Port Security Violation Shutdown. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi Port Security-nya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi Port Security-nya, kita akan mencoba konfigurasi IP address pada tiap-tiap server dan juga klien. Oke, misalkan di sini server 1, kita masuk pada desktop, IP configuration, kita setting IP-nya. Misalkan di sini IP-nya adalah 192.168.50.1, lalu subnamenya default. Oke, itu untuk server 1. Kita coba server 2, kita setting IP-nya 192.168.50.2, lalu subnetnya /24. Lalu server 3 kita coba konfigurasi IP-nya 192.168.50.3 dan selesai. Lalu di sini kita masuk pada klien, kita setting IP-nya 192.168.50.4. Oke, sudah selesai. Kita coba mengirimkan paket dari server 1 ke klien, sukses. Lalu dari server 2 ke klien, sukses juga. Lalu dari server 3 ke klien, sukses juga. Oke, sudah selesai. Kita coba konfigurasi di switch-nya, yaitu kita akan coba konfigurasi portnya. Masuk pada switch-nya, masuk pada tab CLI. Untuk mengkonfigurasi port security itu harus dalam mode akses ya teman-teman. Jadi port FA01, FA02, FA03 ini akan kita setting menjadi mode akses. Oke, kita langsung saja konfigurasi. Masuk pada mode privilege dan mode configuration. Kita langsung masuk saja interface range FA01 sampai 3, lalu enter. Switch port mode akses, lalu exit. Sudah selesai itu untuk konfigurasi aksesnya. Nah, setelah itu kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Misalkan kita menggunakan server 3 terlebih, yaitu masuk pada port interface FA01. Kita langsung masuk saja interface FA01, lalu di sini switch port security, lalu enter dulu ya agar konfigurasi port security-nya menyala atau enable. Oke, kita langsung saja switch port security MAC address. Nah, di sini kita harus memasukkan MAC address-nya teman-teman. Jadi port security itu dideteksinya menggunakan MAC address. Nah, cara melihat MAC address-nya, kita langsung saja buka server 3, config fast ethernet 0, lalu kita dapat MAC address-nya. Oke, kita langsung saja copy dan kita sudah mendapat MAC address-nya. Kita masuk lagi pada switch, lalu masukkan MAC address-nya, switch port security MAC address, lalu enter. Oke, sudah selesai itu untuk port security-nya. Jadi fungsi konfigurasi switch port security MAC address ini bahwa yang diperbolehkan di FA01 itu hanya MAC address yang ini, artinya MAC address yang ini adalah server 3. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk switch port security maksimum 1, atau teman-teman mau maksimumnya berapa. Misalkan kita mempunyai bos. Nah, bos tersebut mempunyai 2 komputer. Pada siang hari menggunakan komputer
komputer dan di malam hari menggunakan laptop. Berarti pada port security MAC address-nya itu memasukkannya 2 MAC address, lalu maksimumnya juga 2 gitu ya. Jadi yang diperbolehkan memasuki port FA01 yaitu 2. Dalam hal ini kita cuma dikhususkan untuk server 3, jadi hanya satu saja gitu ya teman-teman. Lalu switch port security maksimum 1, kita langsung aja enter. Nah setelah itu kita masukkan command switch port security violation 1. Artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket pada klien, port pada FA01 akan mati ketika MAC address yang tidak dikonfigurasi di sini atau tidak dideteksi di port security-nya selain dari MAC address ini akan di-shutdown gitu ya. Lalu enter, kemudian exit. Oke, sudah selesai itu untuk konfigurasi. Di video selanjutnya kita akan mencoba pengujiannya ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan mencoba pengujian pada port security violation 1. Oke, kita langsung saja. Misalkan kabel yang menghubungkan switch ke server 3 dicabut, lalu arahkan ke hacker, lalu masukkan ke fast ethernet, lalu kita fast forward, kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, violet kita coba lagi, violet juga. Mungkin karena hacker belum disetting IP-nya, kita coba setting IP-nya 192.168.50.5. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa sekarang sudah mati. Oke, misalkan kita coba hubungan ulang lagi ke server 3 dan masih mati, kita coba nyalakan kembali interface FA01 no shutdown. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada comment change state to down, artinya di sini masih down atau masih belum menyala, dan di sini juga masih merah. Kita coba lagi no shutdown dan masih shutdown. Nah, untuk menyalakan kembali kita harus mengetikkan shutdown lalu enter. Lalu setelah itu no shutdown. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang sudah menyala. Oke, kita coba lagi mengirimkan paket dari hacker ke klien dan bisa dilihat sendiri ya, di sini langsung mati pada port FA01-nya. Oke, kita coba lihat do show port security interface FA01 lalu enter. Dan bisa dilihat source access plan, artinya bahwa address ini adalah yang melakukan hackernya teman-teman. Oke, kita coba cek apakah MAC address ini adalah MAC address server 3 atau MAC address hacker. Kita coba cek hacker, config, lalu fast ethernet, dan bisa dilihat di sini bahwa MAC address-nya sama ya teman-teman. Oke, kita coba nyalakan lagi interface FA01, shutdown, kemudian no shutdown. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan portnya atau interface-nya saat ada hacker yang mengirimkan paket ke yang lainnya. Misalkan tadi hacker ingin mengirimkan paket ke klien lalu tiba-tiba mati, lalu teknisi akan masuk ke ruangan server buru-buru untuk melihat bahwa interface-nya itu mati dan setting kembali untuk menyalakannya. Gitu ya teman-teman, itu untuk violation shutdown. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya MAC address sticky. Selanjutnya MAC address sticky. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi MAC address sticky. Nah, pada saat melakukan switch port security MAC address-nya, kita harus memasukkan MAC address-nya. Nah, pada MAC address sticky ini tidak usah memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky, itu artinya port yang pertama terhubung pada port FA01 itu akan dideteksi. Jadi switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA01. Gitu ya teman-teman, itu adalah MAC address sticky. Kita coba konfigurasinya ya teman-teman. Kita langsung saja di sini interface FA01 switch port security MAC address sticky lalu enter. Lalu kita coba masukkan seperti biasa switch port security maksimum 1 lalu enter. Selanjutnya switch port security violation shutdown lalu enter. Untuk violation shutdown itu ada 3 jenis ya teman-teman. Kita coba lihat kita tandanya. Lalu di sini ada 3. Ada protect, ada reset, dan juga shutdown. Untuk shutdown itu artinya saat ada hacker melakukan atau mencabut pada port lalu dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket, portnya akan otomatis shutdown. Untuk reset dan protect, portnya tidak mati tapi semua paketnya akan diblokir. Gitu ya untuk reset dan protect. Jadi teknisi tidak usah ke ruangan server lalu hubungkan lagi ke server lalu nyalakan kembali portnya. Untuk protect dan reset itu hanya memblokir semua paket yang ada selain dari MAC address server 3 ini. Kita coba lagi. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi violation shutdown. Kita coba cek do show port security interface FA01 dan di sini bisa dilihat sendiri bahwa sticky MAC address-nya masih 0. Untuk
untuk server 3 sudah ada ya, kita coba di server 2 saja. Oke, di server 2 kita masuk pada FA02, kita coba konfigurasi, kita exit terlebih dahulu, lalu interface FA02, switch port security, kita enter dulu. Oke, kita langsung saja switch port security MAC address DNK, lalu enter, switch port security maksimum 1, switch port security version 1, lalu enter, exit. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat lagi to show port security interface FA02. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa total MAC address-nya, configuration, dan sticky MAC address-nya 0. Artinya belum ada yang masuk ke port security atau belum terdeteksi device yang terhubung pada FA01-nya. Oke, kita coba mengirimkan paket dari server 2 ke klien dan sukses. Dan kita coba lihat di switch-nya to show port security interface FA02, dan di sini bisa dilihat sendiri sekarang total MAC address, konfigurasi MAC address, dari sticky MAC address-nya sudah 1, artinya bahwa ini sudah ada device yang terhubung atau sudah terdeteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address ini akan menjadi yang dideteksi oleh switch-nya. Jadi hanya MAC address ini yang diizinkan untuk memasuki FA0 ini. Gitu ya teman-teman. Kita coba pada hacker, lalu mengirimkan paket. Kita arahkan kabel ke hacker, lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien, dan di sini bisa dilihat sendiri bahwa sekarang portnya sudah mati ya. Kita coba hubungan kembali ke server 2, kita nyalakan kembali interface FA02, shutdown, kemudian no shutdown, kita coba fast forward. Nah, sekarang sudah menyala kembali. Itu untuk konfigurasi sticky address ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi pada violation protect ya teman-teman. Selanjutnya, violation protect. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi violation protect. Nah, kita coba lihat di switch-nya, enable, config. Oke, kita akan menggunakan server 1, itu masuk pada interface FA03. Lalu di sini ingat ya, untuk melakukan konfigurasi port security itu harus dalam mode akses. Kita langsung masuk saja switch port mode akses, lalu enter. Di sini kita coba lihat switch port security violation dan datanya. Nah, di sini ada 3, yaitu violation protect, violation restrict, dan violation shutdown. Nah, untuk yang shutdown sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ketika hacker mengirimkan paket pada server atau yang lainnya, portnya akan langsung mati. Nah, untuk yang protect dan restrict, semua paketnya akan diblokir, tapi untuk portnya tidak akan down atau tidak akan mati. Jadi untuk yang shutdown, ketika port FA03 dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu mati. Teknik sih buru-buru datang ke ruang server untuk menyalakan kembali kepada servernya dan melakukan konfigurasi portnya untuk menyalakan kembali portnya. Nah, gitu ya teman-teman, itu untuk yang shutdown. Untuk yang restrict ini akan tetap menyala, tapi semua paketnya akan diblokir. Oke, di sini kita coba konfigurasi. Kita sudah melakukan switch port mode akses, lalu kita nyalakan dahulu. Sebelum menyalakan, kita lihat dulu to show port security interface FA03. Bisa dilihat di sini port security-nya disable, artinya belum menyala. Kita nyalakan dahulu switch port security, lalu enter. Lalu di sini lihat lagi to show port security interface FA03, enter, dan sekarang port security-nya sudah enable atau menyala. Oke, kita langsung saja switch port security MAC address sticky, switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation protect. Nah, teman-teman mungkin bingung ya apa bedanya protect dengan restrict. Nah, untuk yang protect kita coba enter dulu ya, lalu to show port security interface FA03. Ketika kita melakukan command to show port security interface FA03, lalu enter, di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu akan tetap 0, dan untuk yang restrict itu akan menambah 1, 2, 3, dan sebagainya. Artinya berapa orang saja yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA03 selain MAC address yang sudah dideteksinya. Oke, kita langsung saja di sini sudah melakukan konfigurasinya, yaitu violation configuration sudah protect, dan di sini belum dideteksi MAC address-nya yang terhubung. Kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Di sini successful. Oke, kita coba 2 kali saja ya, dari server ke klien dan successful. Oke, kita coba lihat lagi to show port security interface FA03, lalu enter. Nah, di sini sudah banyak ya. Di sini sticky MAC address-nya 1 total, dan maksimum MAC address-nya 1, dan MAC address yang dideteksinya adalah ini. Oke, kita langsung saja coba mengujinya. Kita coba cabut port pada server 1 dan hubungan pada hacker. Lalu kita fast time forward agar hijau. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke server 2.
Nah, pilot ya, kita coba lagi dari hacker ke server 3 dan masih pilot, lalu dari hacker ke klien dan juga masih pilot tapi portnya masih menyala ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali, lalu tap fast forward, lalu server 1 mengirimkan paket ke klien dan sukses, server 1 ke server 2 sukses juga gitu ya teman-teman. Jadi teknisi tidak usah ke ruangan servernya untuk menyalakan kembali server dan portnya. Kita coba lihat di switch to support security interface FA03, kita coba lihat. Nah, di sini untuk security violation code-nya masih tetap 0 gitu ya teman-teman. Itu untuk yang violation protect. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi violation resist. Nah, selanjutnya violation resist. Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi violation resist. Kita di sini menambahkan servernya, lalu kita hubungkan, kita ganti namanya menjadi server 4. Nah, ini masuk pada FA05. Kita coba konfigurasi IP address-nya pada server 192.168.50.6. Lalu masuk pada switch, lalu kita masuk pada interface FA05, lalu enter switch port mode access untuk mengaktifkan port security-nya. Setelah itu kita langsung konfigurasi switch port security, lalu enter, lalu switch port security MAC address 3, lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation resist, lalu enter. Kita coba lihat do show port security interface FA05 dan di sini belum didetect. Kita coba mengirimkan paket dari server 4 ke klien, kita kirimkan 2 kali ya agar kedetek. Di switch-nya kita coba lihat lagi do show port security interface FA05, lalu enter, dan di sini sticky MAC address-nya 1, total MAC address-nya 1, dan MAC address-nya sudah terdeteksi dan juga violation mode-nya resist. Oke, kita coba dari port FA05, kita colokkan ke hacker, lalu kita coba dari hacker ke klien, pilot, hacker ke server 1 masih pilot, hacker ke server 2 pilot, kita coba lagi dari hacker ke server 3 pilot juga, kita coba lagi dari hacker ke klien pilot, dari hacker ke server 1 pilot, dari hacker ke server 2 pilot, dan yang terakhir dari hacker ke server 3 pilot juga. Oke, kita coba lihat di switch to support security interface FA05 dan bisa dilihat sendiri di sini security violation code-nya ada 7, artinya ada 7 paket yang diblokir atau ada paket dari MAC address yang sudah didaftarkan itu diblokir gitu ya teman-teman untuk violation resist. Oke teman-teman, kita coba kembalikan lagi portnya ke server 4, kita coba hijaukan, lalu kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien dan sukses gitu ya teman-teman untuk konfigurasi port security violation resist. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.